Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Di Pantai Kamali, insya Allah nanti khatibnya Pak Ali Mujizat. Kemudian yang kedua itu di lapangan Stadion Bituambari, khatibnya itu Pak Dr. Rusli Iru. Untuk sementara ya kami mohon maaf karena adanya perbedaan dermaga tersebut, kami tidak bisa melayani calon penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Bajo. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kota Bau-Bau menetapkan 2 titik pelaksanaan Sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada Minggu 10 Juli 2022. 3 kapal milik PT Pelni untuk sementara waktu tidak menyinggahi Pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobi. Dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 7 Juli 2022. Bersama saya, Rizka Harlina. Kasus konfirmasi harian COVID-19 di tanah air terus menunjukkan tren meningkat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan pada Rabu ada tambahan 2.743 kasus konfirmasi. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan kemarin yang tercatat 2.577 kasus. Dengan demikian total kasus konfirmasi mencapai 6.100.671.000. Sementara itu kasus sembuh bertambah 2.045 sehingga totalnya 5.925.853. Sedangkan kasus meninggal bertambah 4 jiwa. Dengan begitu sudah ada 156.770 orang yang wafat akibat COVID-19 di Indonesia. Untuk kasus aktif bertambah 694 sehingga menjadi 18.048. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kota Bau-Bau menetapkan 2 titik pelaksanaan Sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada Minggu 10 Juli 2022. Selengkapnya, Hairul Mulku, reporter RRI Bau-Bau melaporkan. Di Pantai Kamali, insya Allah nanti khatibnya Pak Ali Mujizat. Kemudian yang kedua itu di lapangan Stadion Bituambari, khatibnya itu Pak Dr. Rusli Iru. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama stakeholder terkait telah menetapkan titik-titik sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang akan ditangani langsung oleh pengurus peringatan Hari-Hari Besar Islam PHBI Kota Bau-Bau. Ketua PHBI Kota Bau-Bau yang juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kali kepada RRI Rabu mengatakan 2 titik pelaksanaan sholat oleh PHBI tersebut adalah di pelataran Pantai Kamali dan di Masjid Nurul Tarbiyah Kuba Emas. Jika di hari H Idul Adha nanti cuaca tidak mendukung karena hujan, maka jemaah di pelataran Pantai Kamali akan diarahkan bergabung bersama jemaah sholat di Masjid Agung Kota Bau-Bau. Di Pantai Kamali, insya Allah nanti khatibnya Pak Ali Mujizat. Kemudian yang kedua itu di lapangan Stadion Bituambari, khatibnya itu Pak Dr. Rusli Iru. Insya Allah di lapangan stadion itu belum jadi, kita pindahkan ke Masjid Kuba Emas. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Kota Bau-Bau Rusli Iru mengatakan, selain 2 titik yang ditangani PHBI itu, seluruh masjid jami dan masjid lingkungan juga akan menyelenggarakan sholat Id secara berjamaah. Seperti biasa Idul Fitri Idul Adha di masjid sekota Bau itu sejumlah 120 masjid lebih ya, itu sekitar itu nantinya akan menyebar baik di masjid lapangan dari pihak kecamatan di kelurahan, tergantung mereka di lapangan mana yang mereka untuk masjid-masjid itu kan
jauh sebelumnya 1 minggu atau 2 minggu itu mereka sudah meminta personilnya untuk masjid semua masjid di kota Bau-Bau. Meski saat ini kasus COVID sudah semakin melandai dan tidak ada lagi pengaturan saf pada pelaksanaan sholat, namun pemerintah Kota Bau-Bau bersama Kementerian Agama berharap seluruh jemaah tetap mengenakan masker. Kami juga tetap menyampaikan kepada masyarakat bahwa jamaah yang hadir ya selayaknya masih tetap kita menggunakan masker. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. 3 kapal milik PT Pelni untuk sementara waktu tidak menyinggahi pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan. Untuk sementara ya kami mohon maaf karena adanya perbaikan dermaga tersebut, kami tidak bisa melayani calon penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Wanci. 3 kapal milik PT Pelni yakni KM Leuser, KM Sirimau, dan KFC Jetliner untuk sementara waktu tidak menyinggahi Pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobi terhitung mulai 20 Juli sampai dengan 20 Desember 2022. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Joni Samsudin Sitorus mengungkapkan, hal itu lantaran Pelabuhan Wanci ditutup sementara untuk kapal-kapal berukuran besar lantaran dermaga pelabuhan itu akan direnovasi mulai 20 Juli sampai 20 Desember 2022. Ya, jadi sesuai dengan surat edaran dari KUPP Wanci ya terkait penutupan sementara Pelabuhan Wanci dikarenakan adanya penguatan dermaga tersebut. Semuanya itu memang akan dikerjakan mulai tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember. Nah, akibatnya kapal-kapal kita maupun kapal-kapal tol laut maupun kapal perintis sesuai dengan hasil rapat kemarin untuk sementara ditutup. Untuk sementara ya kami mohon maaf karena adanya perbaikan dermaga tersebut, kami tidak bisa melayani calon penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Wanci terhitung tanggal 20 Juli sampai dengan tanggal 20 Desember 2022. Sehingga saat ini lanjut Juni, bagi calon penumpang kapal Pelni dari Wakatobi yang hendak berangkat misalnya ke wilayah timur Indonesia, maka untuk sementara waktu harus naik kapal Pelni dari Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Untuk masyarakat yang akan berangkat dari Wanci ke Bau-Bau, misalnya dia mau ke Ambon, ya dia harus ke Bau-Bau dulu dengan menggunakan kapal Cantika. Jadi kapal Cantika kemarin itu masih diizinkan sandar. Juni menambahkan, selama ini jumlah penumpang kapal Pelni dari Pelabuhan Wanci tergolong banyak, terutama yang menumpangi KM Leuser. Rata-rata setiap kali keberangkatan, jumlah penumpang naik bisa mencapai 300 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pada perayaan Idul Adha tahun ini, kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau berencana berkurban 4 ekor sapi. Sementara itu Sekretariat Kota Bau-Bau 7 ekor sapi. Harmulko kembali melaporkan. Tahun-tahun sebelumnya setelah kita potong itu kita serahkan sama teman-teman yang sudah berkorban. Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau ikut menyukseskan program 1000 ekor hewan kurban yang dicanangkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau Rahman Kali menyebutkan, di Kota Bau-Bau jajaran Kementerian Agama baik di kantor Kemenak hingga di madrasah akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban dari hasil urunan para karyawan, termasuk hewan kurban dari para jemaah haji asal Kota Bau-Bau yang saat ini tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Meski belum mengetahui pasti jumlah seluruh hewan kurban tersebut, namun khusus di kantor Kementerian Agama terkumpul 4 ekor sapi. Tahun-tahun sebelumnya setelah kita potong itu kita serahkan sama teman-teman yang sudah berkorban. Nah, jadi mereka yang salurkan, tapi kita tekankan ya di samping untuk keluarganya yang berkorban, terus tetangga, lalu berikutnya salurkan ke tempat-tempat lain di panti asuhan, di Aroyan biasanya, kemudian di Al-Ikhlas sana. Sementara itu terkait jumlah hewan kurban Pemkot Bau-Bau, Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kesrasetda Kota Bau-Bau Rusli Iru menyebutkan, sampai saat ini data hewan kurban dari seluruh OPD lingkup Pemkot Bau-Bau belum terkumpul. Namun khusus di Sekretariat Kota Bau-Bau akan berkurban 7 ekor sapi. Untuk keseluruhan
keseluruhan di Pemda. Ini belum ada laporan kepada kami dari setiap OPD itu. Biasanya kan yang umumkan di Pantai Kamali itu kan hasil dari semua, dari majelis taklimnya, dari instansi mana saja itu dilapor supaya diumumkan. Ini kan mungkin baru kami sosialisasikan di OPD-OPD. Jadi mungkin belum bisa juga saya sampaikan sekian puluh ekor. Sampai saat ini lanjut terus Lieru belum ditetapkan teknis pembagian daging kurban tersebut. Apakah nanti akan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu dengan sistem kupon ataukah diantarkan langsung ke masing-masing penerima? Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Berita terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau masih kekurangan 3 unit mobil suplai air. Akibatnya mobil pemadam yang harus bolak-balik menyedot air ketika kehabisan persediaan air saat melakukan pemadaman. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah melaporkan. Terus terang sangat dibutuhkan mobil suplai air agar supaya misalnya dapat kejadian dengan mobil pemadam lagi yang pulang balik sedot air. Dinas Pemadam Kebakaran, Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau masih menemui beberapa kendala dalam memaksimalkan tugasnya, salah satunya kurangnya mobil suplai air untuk menyuplai ke mobil pemadam saat terjadi musibah kebakaran. PLT Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laode Muslimin Hibali mengungkapkan, saat ini mobil suplai air yang dimiliki hanya 1 unit. Pihaknya masih membutuhkan 3 unit lagi. Karena idealnya kata Muslimin, 1 unit mobil suplai air menyuplai 1 unit mobil pemadam. Sedangkan jumlah mobil pemadam yang dimiliki Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau berjumlah 4 unit. Iya, mobil suplai air itu hanya 1. Sementara diharapkan untuk mengimbangi jumlah ini harus 4. Jadi kita cari dulu 3 lagi supaya mobil pemadam tidak pulang balik. Atas kondisi itu kata Muslimin, baru-baru ini pihaknya telah mengusulkan proposal bantuan pengadaan mobil suplai air ke Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri. Pihaknya berharap permohonan bantuan tersebut dapat disetujui agar tugas-tugas Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau bisa lebih maksimal. Kemarin kita coba tembus di Kementerian Dalam Negeri, di mana sana ada yang menangani tentang kebencanaan. Kita coba masukkan proposal dan diterima kemarin. Mudah-mudahan ya kalau misalnya bisa diadakan di anggaran perubahan ini, karena kan itu pengadaan, jadi tidak keburu waktu, dia beda dengan mungkin pembangunan gedung kantor berulang, tetapi langsung bisa. Mudah-mudahan pemerintah pusat respon kita. Selama ini kata Muslimin, karena kurangnya mobil suplai air tersebut, terpaksa mobil pemadam harus bolak-balik menyedot air di sumber air ketika kehabisan persediaan saat melakukan pemadaman. Terus terang sangat dibutuhkan mobil suplai air agar supaya misalnya dapat kejadian dengan mobil pemadam lagi yang pulang balik sedot air. Itu yang pulang balik, pemadam standby. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kota Bau-Bau menetapkan 2 titik pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah pada Minggu 10 Juli 2022. 3 kapal milik PT Pelni untuk sementara waktu tidak menyinggahi Pelabuhan Wanci di Kabupaten Wakatobi. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan selamat pagi.